Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu illa yaumil qiyamah, amma ba'du. Sahabat channel BMTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, diberikan ilmu yang bermanfaat, hajat kita dikabulkan oleh Allah dan taat kita ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berzikir itu adalah menjadi kebutuhan kita. Jadi zikir akan akan ingin dijalankan ketika berpikir zikir itu menjadi kebutuhan, bukan menjadi beban. Jadikanlah zikir itu menjadi kebutuhan, membaca Al-Quran kebutuhan, kemudian menolong orang lain kebutuhan kita. Nah, ketika kita sudah bisa menjadikan zikir itu menjadi kebutuhan, maka akan bisa mengistiqomahkan. Seperti halnya ketika kita berusaha ya, dagang ataupun ke kantor, itu menjadi kebutuhan kita. Maka kita meskipun lelah, meskipun capek, meskipun hujan, kita berangkat untuk bekerja. Karena apa? Karena itu kebutuhan. Nah, begitupun tentang zikir ataupun amalan yang lain, membaca Quran, kita jadikan kebutuhan sehingga kita akan bisa mengistiqomahkan. Jika sudah bisa mengistiqomahkan, maka Allah akan berikan kemurahannya Allah Subhanahu wa taala. Dalam kali ini yang saya akan bahas itu mengenai zikir tambahan dari Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghis, yang mana Ya Hayyu Ya Qayyum itu adalah kalimat Ismul A'zam yang mana dijelaskan di dalam kitab Asmaul Husna. Orang yang mendikirkan kalimat tersebut, Allah akan cahayai hatinya. Kemudian wa yuhyihi hayatan thayyibah, maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik, kehidupan yang baik dunia ataupun akhirat. Tetapi yang perlu diingat satu, ketika kita mau berzikir, kita lepaskan dulu hajat-hajat itu, kita ikhlaskan dulu niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita berzikir kepada Allah, melakukan amalan-amalan, Allah yang akan memberikan keutamaannya. Cuman di dalam kitab dijelaskan supaya kita ingin melakukan. Disebut dengan targhib. Targhib itu supaya orang suka melakukan amalan ini, maka ada targhib. Nah, adapun Allah memberikan keuntungan setelah kita mendikirkan apalah, mendikirkan ini, mendikirkan itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita akan raih ketika kita ikhlas mengamalkannya. Kita akan dapatkan ridho Allah, kita akan dapat kemurahan Allah, dan kita akan mendapatkan apa yang diberikan Allah berupa hajat kita terkabul atau kesehatan ataupun apa. Maka yang terpenting ikhlaskan niat karena Allah. Nah, setelah berzikir baru kita bertawasul, meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan melalui zikir tersebut. Apa yang kita inginkan, minta kepada Allah. Allah akan mengijabahnya, tergantung Allah waktunya kapan, entah mau cepat ataupun lambat, meskipun sekarang juga bisa. Itu tergantung hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini amalan zikir Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghis, amalkan kurang lebih kalau bisa sehari itu lebih dari 100 kali. Kapan waktunya? Waktunya boleh setelah sholat kita baca 20 kali, sholat asar 20 kali, sholat maghrib 20 kali, sholat isya 20 kali, dan subuh 20 kali. Jadi jumlahnya dalam sehari semalam itu Anda bisa membaca 100 kali. Dilanjut dengan zikir La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, yang dijelaskan di dalam surah Al-Anbiya ayat 87. Kemudian dijelaskan dalam tafsir Sawi juz 3 halaman 106, yang mana orang yang mendikirkan kalimat tersebut di dalam hadis, ma min makrubin yad'u bihadad du'a illa ustujibalah.
Tidaklah seorang yang kebingungan, yang kesusahan, orang yang bingung, yang susah dengan uang, susah dengan hutang, susah untuk mencari pekerjaan, susah untuk mencari pasangan hidup, maka ketika kita disusahkan, dibingungkan dengan satu permasalahan, maka amalkanlah zikir ini. Illa ustujibalahu, terkecuali Allah akan memberikan, mengijabah doanya. Maka kita amalkan. Kalau hajat kita sangatlah banyak, sangatlah besar, maka kita amalkan dengan jumlah yang sangat banyak juga. Jangan sampai gini ya ikhwan fillah, kita kalau mancing ya, kalau mancing atau umpannya itu kecil, maka yang akan nyangkut itu ikan yang kecil. Ya, kalau umpannya besar, maka yang nyangutnya juga akan ikan yang besar. Gak mungkin kalau umpannya itu besar, misal ya sebesar ini, kemudian yang nyangkut itu ikan yang segini, gak mungkin. Pasti ikannya juga yang besar. Nah, begitupun dengan hajat kita. Ketika hajat kita ingin terkabul, tawasul dengan dikir-dikir ini, maka amalkanlah sebanyak mungkin. Itu ya. Jadi caranya seperti itu. Kita mengamalkan dikir ya Hayyu ya Qayyum, kemudian membaca dikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kita amalkan dua kalimat tersebut entah setelah sholat fardu ataupun di malam hari. Kemudian kita berdoa minta kepada Allah dengan kemuliaan zikir itu. Apa yang kita minta utarakan kepada Allah, apa yang kita sedang dibingungkan utarakan kepada Allah. Insya Allah Allah akan memberikan, Allah akan mengabulkan. Dalam hadis ini Allah akan mengabulkan doanya. Atau adapun mengabulkannya kita tidak tahu, entah cepat ataupun lambat. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga bisa mengistiqomahkan dengan amalan ini, dua amalan, yaitu ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Semoga bermanfaat. Billahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.